Kak Mendi, suara aku terdengar nggak? Malam Mas Mumu. Aman Kak Mirda, kedengaran. Iya, alhamdulillah. Tinggal kita nantikan dulu. Mendi. Sudah cukup banyak ini yang gabung. Selamat malam semuanya, Sobat Ate. Nah, ini dia Mendi nih, datang nih dia nih. Halo, selamat malam Kak Mirda. Ya. Kita dengerin lagu dulu. Oke, wait. Remember the day, even wrote down the day that I fell for you. Now it's crossed out in red, but I still can't forget if I wanted to. And it drives me insane, think I'm hearing your name everywhere I go. But it's all in my head. It's just all in my head. But you won't see me break. Call you up in 3 days or send you a bouquet saying it's a mistake. Drink my troubles away. One more glass of champagne and you know I'm the first to say that I'm not perfect, and you're the first to say you want the best thing. But now I know a perfect way to let you go. Give my last hello, hope it's worth it. Here's your perfect. My best was just fine. How I tried to be great for you. I'm flawed by design, and you love to remind me no matter what I do. But you won't see me break. Call you up in 3 days or send you a bouquet saying it's a mistake. Drink my troubles away. One more glass of champagne and you know I'm the first to say that I'm not perfect, and you're the first to say you want the best thing. But now I know a perfect way to let you go. Give my last hello, hope it's worth it. I'm the first to say that I'm not perfect, and you're the first to say you want the best things. But now I know a perfect way to let you go. Give my last hello, hope it's worth it. See, but now I know a perfect way to let you go. Give my last hello, hope it's
Perfect. Sebuah tembang menghantarkan kita pada malam hari ini ya, Mendy. Betul banget nih Kak Mirda. Ini nih, kita kok jadi kangen itu ya, radio ya. Radio bersama Betul Atri. banget. Apa namanya? Menemani. Apa sih Oh ya, bis? menemani perjalanan. Perjalanan Oke, pulang mungkin. Betul. Baik, ini nampaknya sudah cukup banyak yang gabung, Mbak Mendy, pada malam hari ini. Coba kita cek ada berapa nih? Ada 5.000 orang. Oh, nggak sampai ya. Ya, kita sapa-sapa dulu aja ya, Men. Karena nih Boleh, Kak, edisi kita boleh. spesial malam hari ini kita di edisi Initiative Class 410 gitu ya. Dan temanya sangat menarik nih ya. Jadi kita mungkin bisa sapa-sapa dulu rekan-rekan Sobat AT yang sudah bergabung. Mbak Mendy, mungkin ada yang dikenal itu di grup yang sudah gabung, silakan dipanggil dulu siapa nih kira yang dipilih Mbak Mendy. Yang rata-rata pesertanya mulai dak-dikduk nih. bakal dipanggil nih. Boleh mungkin kita panggil ada dari KC Magelang nih, ada Kak Iis, mungkin boleh open mic memperkenalkan mungkin dari unit Kak kerja mana. Iis. Selamat malam Kak Iis, apakah? Stay tune. Iya. Selamat malam. Halo. Mungkin boleh perkenalan? Iya Kak. Nah, nampak nih wajahnya. Iya. Selamat malam semuanya. Saya Iis dari KC Magelang. Jabatannya apa Kak Iis? Iis? Gimana? Jabatannya apa Kak di KC Magelang? Verifikator. Oh, sama verifikator. Salam pengendalian. Oke nih, ada juga nih. Terima kasih Kak Iis. Ya, sama-sama. Silakan Kak Mirda, mungkin boleh lanjut. Oke, kalau Mendy pilih cewek, aku mau pilih cowok. Terus ya, aku mau menyapa Kak Muhammad Iksan nih. Kira-kira mendengar suaraku nggak ya? Kak Muhammad Iksan dari KC mana ya? Atau nampaknya Kak Iksan sedang malu-malu? Sedang di jalan? Atau sedang masih di kantor seperti Mendy? Wah. Oke, Kak Iksan, nanti boleh lah ya kita sapa-sapa di luar. Terus saya coba, ini lama nih nggak pernah ketemu nih. Pak Zaipan. Betul sekali. Kangen kita sama Pak Zaipan. Lagi makan. Pak Zaipan bisa 2 gitu ya gambarnya di saya? Enggak A1-in. Di 1. Pak Zaipan di mana ini? Pak Zaipan lagi di mana ini? Di Bengkulu, lagi makan dulu pulang kantor. Lagi makan. Luar biasa. Ini kalau dilihat sepertinya lalapan ya, Pak? Lili. Lele. Baik, terima kasih Pak Zaipan. Kita sambil menantikan narasumber kita malam hari ini ya, Pak. Silakan, Mbak Mendy mau sapa lagi nih, satu nih. Dari Wakatobi nih. Paling jauh nih dari kepulauan. Ada Kak Ani, mungkin boleh perkenalan biar seluruh sobat As The Expert bisa kenal nih Wakatobi. Silakan Kak Ani. Kak Ani di Wakatobi. Kak Ani, apakah suara saya? Wah, sepertinya jaringan antara Wakatobi dan Bau-Bau kayaknya ada agak gangguan ya. Tapi sebenarnya nggak usah di open cam, nggak apa-apa sih ya, Men ya. Yang penting di Iya, betul sekali. Ya. Coba sambil kita nunggu siapa? Narasumber kita ada Ibu Seruni Yuniarti. Kayaknya tapi dari tampilannya kayaknya muda ya, seumuran sama kita ya. Masih masuk milenial nih. Milenial. Oke, kita siapa lagi? Sudah join. Sudah join Kak. Sudah ya? Iya, sudah. Ya, selamat malam. Ibu Seruni. Oh, ada. Sudah ini. Nah, selamat malam Ibu Seruni.
Selamat malam. Halo semuanya. Halo, baik. Kita izin nih sebelum mulai, boleh dipanggil ibu atau kakak atau apa? Siapa aja deh, seenaknya aja. Mau kakak, mau ibu, mau mbak, silakan. Yang penting kita malam hari ini enjoy gitu ya, Kak ya. Kakak Betul, seru nih lah, betul. izinlah seperti itu ya. Boleh, boleh. Oke, baik. Mungkin kita ikan sepat ikan gabus ya, Mbak Mendy dan Kak Seruni. Iya, Kita mulai aja boleh malam hari boleh. ini di edisi ATE pada malam hari ini Inisiatif Class edisi 410. Ini mohon maaf, ini wajahnya Pak Zaipan masih muncul nggak sih? Kamu Udah di nggak aku ya? ada. Di sini cuma 3 aman. Mungkin jaringannya Oke, mungkin berarti yang jaringan saya kayaknya Sidoarjo sedang gangguan. Baik, mohon izin memperkenalkan diri Kak Seruni. Saya dengan Mirda saat ini bertugas sebagai RO di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Sidoarjo. Dan rekan saya ada selamat malam. Salam kenal Kak Serni. Saya Mendy Indriani, biasa dipanggil Mendy. Saya dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, di BPJS Kesehatan sebagai verifikator klaim. baik. Nanti untuk perkenalan dari Kak Seruni Yuniarti, kita lanjut di dalam kegiatan setelah kita buka. Baik, terima kasih. Saya izin untuk membuka kegiatan pada malam hari ini kepada seluruh rekan-rekan Sobat ASDI Expert yang sudah bergabung. Selamat malam dan selamat berjumpa dengan kami ASDI Expert di edisi ke-410 dengan tema yang sangat menarik yaitu How to Deal with Insecurity. Wah, itu tuh. Belajar mengatasi insecure dalam diri. Betul ya Mbak Mendy ya? Dimana tentunya kita sebagai manusia gak akan pernah lepas yang namanya insecure. Nah, topik yang sangat menarik malam hari ini akan dibahas oleh Ibu Seruni Yuniarti MPSI psikolog. Ya, nanti untuk profilnya tadi sebenarnya udah dikirim tuh di grup ATE, tapi biar makin mantep, nah, Mbak Mendy boleh langsung dibacakan dan diperkenalkan. Silakan Mbak Mendy. Oke, baik. Izin share screen CV narasumber kita malam ini. Ya. Untuk narasumber kita malam ini ada Ibu Seruni Yuniarti, MPSI psikolog. Beliau mengenyam pendidikan pada tahun 2009 sampai dengan 2013 di ISBA atau Universitas Islam Bandung. Kemudian pada tahun 2016 dan 2018 melanjutkan S2 di Universitas Pajajaran. Untuk pendidikan non formalnya sendiri sudah ada juga nih, ada beberapa, dan yang terakhir di tahun 2024 itu beliau mengenyam pendidikan non formal personal growth di art therapy workshop. Kemudian untuk skill, untuk mungkin Bapak Ibu seluruh sobat ASDI Expert yang ingin mungkin konsul atau mungkin ingin belajar ilmu komunikasi mungkin nih bisa boleh menghubungi narasumber kita, kontak personnya juga sudah tertera. Kemudian untuk pengalamannya sendiri sampai dengan sekarang beliau aktif sebagai konselor di Sekolah Cikal Serpong dan sebagai psikologis di Biro Eksistensi Bogor dan School of Parenting. Nah mungkin itu Kak Mirda untuk CV singkat dari narasumber kita pada sesi malam ini. Saya kembalikan ke Kak Mirda. Baik, terima kasih Mbak Mendy. Wah, sudah cukup lengkap dan jelas sekali sebenarnya dari CV gitu ya. Terima kasih banyak dan kita sebelum mulai mungkin izin untuk mengingatkan untuk rekan-rekan Sobat ATE yang sudah bergabung. Jadi tetap stay tune dari awal nanti dari narasumber memberikan materi. Nanti akan kita pilih 3 penanya terbaik. Jadi Sobat ATE jangan khawatir. Nanti andai kata pun kita tetap mengutamakan mereka-mereka yang mau raise hand ya Mendy, yang mau berinteraksi dengan Ibu Seruni. Artinya boleh open cam atau mungkin yang masih malu-malu boleh tanya japri ke kami, ke Mirda atau ke Mendy atau bisa langsung di grup gitu ya. Boleh. Nanti akan kita pilih tentunya ada 3
penanya yang terbaik dan mendapatkan hadiah menarik. Hadiahnya apa Mbak Mendy ini? Boleh di-spill nggak? Spill nggak ya? Tetap stay tune. Nanti kita spill ya. Oke. Di Ya, akhir nanti oke. kita spill hadiahnya. Hadiahnya tentu menarik ya pasti. Oke, baik mungkin tanpa berlama-lama lagi saya akan mengundang Ibu Seruni untuk bisa memperkenalkan dirinya karena tadi sedikit boleh Bu Seruni untuk menyapa-nyapa sobat ATE dan bisa memulai kegiatan pada malam hari ini. Silakan Ibu Seruni Yuniarti. Oke, terima kasih Bu Mirda dan Bu Mendy ya. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Oke, meskipun ini sudah malam, semoga semangatnya tetap ada ya buat sama-sama belajar atau diskusi gitu terkait insecurity ini. Kalau perkenalan yang tadi udah disampaikan sama Mbak Mendy ya, betul saya seorang psikolog. Tinggalnya sekarang di Bogor nih, di daerah Jawa Barat gitu. Jadi kalau misalnya mungkin ada Bapak Ibu yang tinggal di Jawa Barat dan butuh untuk konseling, boleh cari saya gitu ya. Kalau misalnya di luar Jawa Barat, di luar Bogor mungkin ya agak sulit, tapi mungkin bisa online juga sih. Oke, kita mulai aja mungkin ya Mbak dan Bapak Ibu semua. Siap. Ya, sebentar. Salah hilang. Nah ini, bentar ya. Sebentar, kok hilang lagi ya gambarnya? Sebentar ya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Sudah aman. Udah ada slide-nya? Sudah kelihatan. Udah, Mantap. okay. Ya. Jadi hari ini kayak yang tadi dibahas oleh Mbak Mirda ya, kita akan diskusi lah tentang insecurities gitu. Sebenarnya apa sih insecurities itu dan gimana cara kita mengatasi gitu ya perasaan tidak aman, tidak nyaman ini supaya lebih produktif mungkin gitu kalau di kantor, bisa lebih optimal gitu ya kita secara pribadi. Nah, sebelum kita mulai, kita mau ada self assessment dulu nih Bapak dan Ibu. Nggak usah ditulis mungkin ya, cuman dipikirin aja. Kira-kira kalau Bapak Ibu diminta untuk menilai diri Bapak Ibu sendiri, kira-kira di angka berapa sih puasnya gitu. 1 itu sangat tidak puas, 10 itu puas sekali. Dan jelaskan kenapa gitu. Nanti mungkin atau ada yang bisa langsung mau resign juga boleh buat langsung share gitu penilaiannya di angka berapa atau langsung ya resign dan berpendapat. Silakan Bapak. Pak Saipan. Silakan Pak Saipan. Ya, 9 Bu. 9. Karena 10 boleh dijelaskan sempurna, kenapa Pak? Karena 10 sempurna itu milik Allah Bu. Artinya kita tetap berusaha yang terbaik. Baik. Insya Allah tercapai semuanya Bu. Oke, baik. Puasan diri kita. Iya. Terima kasih Pak Zaipan. Ada lagi mungkin yang mau share di angka berapa? Ada yang resen nggak ya? Aku nggak bisa lihat soalnya. Oh, nggak ada. Boleh di grup kalau misalkan malu-malu. Wah. Ini ada yang gabung? Oh, nggak ada. Sepertinya masih malu-malu ini, Kak Seruni ini, teman-teman AT ini. Atau mungkin bisa ditulis aja di kertas buat catatan pribadi kali ya. Boleh. Jadi berapa nih di angka berapa dan kenapa gitu. Supaya kita tahu batas awalnya tuh nilai kita berapa sih gitu. Nanti di akhir mungkin ada penilaian ulang gitu ya. Bisa lihat angkanya berubah atau enggak gitu. Oke. Kalau gitu mau untuk mempersingkat waktu kita mulai aja ya Mbak dan Bapak Ibu semua. Oke, jadi sebenarnya insecurities itu apa? Mungkin kalau kita sering denger ya insecure gitu ya atau gak pede gitu. Jadi sebenarnya insecure tuh sama gak sih sama perasaan tidak percaya diri? Kalau menurut tokoh psikologi ada Abraham Maslow, dia bilang bahwa insecurity itu adalah suatu emotional state atau kondisi emosional di mana individu itu merasa tidak aman. Terus juga tidak aman
tidak nyaman dan memiliki banyak kecemasan karena kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi gitu. Kalau bahasa psikologisnya agak repot ya gitu ya. Jadi intinya perasaan insecurities itu kondisi di mana kita merasa tidak aman, cemas, tidak percaya diri karena kita punya kebutuhan yang belum kita berhasil capai. Seperti itu. Ya, misalnya rasa aman gitu, atau tadi rasa percaya diri, self esteem gitu ya, merasa mampu gitu. Itu tuh kondisi-kondisi yang mungkin akan mempengaruhi insecurities kita. Nah, sekarang penyebabnya apa? Yang pertama adalah proses perbandingan. Mungkin orang-orang sekarang itu jadi lebih gampang insecure karena banyaknya media sosial gitu. Dari TikTok, dari Instagram gitu ya. Mostly kita semua pakai lah gitu si media sosial ini. Dan dari media sosial itu sangat mungkin kita melihat kehidupan orang lain. Setuju nggak? Gitu. Kehidupan artis gitu ya, atau kehidupan teman kita sendiri gitu. Yang mungkin berbeda sama kita. Dan di proses itu, sambil kita scroll Instagram, scroll TikTok, kita mulai mikir, kok dia udah gini ya? Kok aku belum? Kok dia udah nikah ya, let's say? Kok aku belum punya pacar ya gitu? Atau kok mereka, kok dia udah bisa beli rumah sendiri, sedangkan aku masih ngontrak dan lain sebagainya. Proses perbandingan adalah salah satu faktor utama munculnya perasaan insecurity ini, gitu. Lalu yang kedua, tekanan sosial. Misalnya KPI kantor gitu ya, kayak harus persentase keberhasilan itu ketika mencapai A, B, C, D gitu. Tekanan-tekanan itu juga bisa mempengaruhi. Lalu misalnya tekanan sosial kita budaya timur, masa umur 25 belum nikah perempuan gitu. Atau umur 30 belum nikah perempuan. Hal seperti itu sangat mungkin menyebabkan perasaan gak aman dalam diri kita. Yang terakhir adalah pengalaman traumatis. Misalnya dulu pernah jadi korban bullying, atau misalnya pengalaman pola asuh yang yang kurang baik gitu ya, dan lain sebagainya, itu juga bisa jadi penyebab insecure. Nah, insecure tuh permasalahan yang ada penyebabnya, yang otomatis juga ada akibatnya gitu. Sekarang akibatnya apa sih kalau kita tuh punya perasaan gak aman? Ini makin beragam lagi. Bisa mempengaruhi 3 hal sebenarnya. Pribadi, sosial, bagaimana kita interaksi sama orang lain, dan kinerja. Gitu. Kalau di kantor, keproduktivitasan gitu ya. Yang pertama adalah ini terkait permasalahan yang muncul, akibat yang muncul di pribadi gitu. Pertama tuh stres. Kayak, aduh aku kapan ya bisa punya rumah sendiri, aduh aku kapan ya bisa naik jabatan, aduh kapan aku bisa nikah ya gitu. Itu tuh tekanan-tekanan yang kalau makin lama, makin kita pikirin tuh akan sangat membuat kita stres gitu, dan gak sehat untuk mental dan juga fisik kita gitu. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya, kalau kesehatan mental dan fisik tuh berkaitan gitu. Siapa yang di sini kalau lagi cemas mau laporan akhir tahun tiba-tiba sakit mulus-mulus gitu, atau mahnya kambuh gitu. Nah, itu tanda dari sebenarnya penyakit fisik itu bisa dipengaruhi oleh kondisi mental kita. Yang kedua, kecemasan. Banyak takut gitu, ragu. Aku gak mau presentasi, takut dinilai jelek hasil presentasi aku. Aku gak mau share ide-ide aku takut dianggap gak kompeten gitu ya. Itu pun juga akibatnya. Rendah diri, ngerasa gak pinter, ngerasa aku kayaknya gak berhak buat di sini. Aku sebenarnya gak berhak nih buat keterima di BPJS Kesehatan misalnya. Aku gak berhak untuk dapat suatu jabatan gitu. Itu juga bisa jadi akibat insecure. Atau kalau Bapak Ibu ngerasa aku kayaknya gitu, nah itu question mark. Apakah Bapak Ibu sebenarnya merasa insecure gitu ya? Itu pertanyaannya juga.
Nah, kondisi stres, kecemasan, rasa rendah diri kalau tidak diselesaikan secara cepat dan terus menumpuk, ini yang akhirnya menyebabkan kita jadi punya perasaan atau muncul gejala depresi gitu. Gak bisa tidur atau tidur terus, rasanya ngantuk aja, gak punya semangat gitu. Yang biasanya aku tuh seneng jahit, tiba-tiba gak ada minat sama sekali buat jahit. Rasanya nggak lapar gitu ya, mau makan juga kok mual gitu. Nah itu bisa jadi mengarah ke sana. Nah depresi itu kalau di mental health itu, di kesehatan mental udah cukup agak mengkhawatirkan ya kalau orang-orang yang sudah memiliki gejala depresi gitu, karena kalau gejala depresinya berlanjut terus bisa munculkan itu tadi, putus asa, udah deh kayaknya aku buat apa hidup gitu ya, bisa ke ada pemikiran bunuh diri juga gitu. Itu 4 yang tadi akibat insecure secara pribadi. Selanjutnya yang 3 ini adalah efek di relasi sosial. Get jealous easily, gampang cemburuan gitu, entah sama pasangan, entah sama teman. Kayak nih pasangan aku nggak ada kabar nih 1 jam, sudah mikir yang aneh-aneh, kayaknya dia ada main deh sama perempuan lain gitu. Itu pun bisa. Kenapa orang insecure itu gampang cemburu? Karena pada dasarnya dia sendiri nggak ngerasa dirinya oke. Orang yang memiliki insecurity, dia ngerasa bahwa dirinya juga kan serba kurang gitu, yang otomatis memunculkan asumsi bahwa aku nggak berhak dapetin dia, aku nggak berhak bersama dia gitu, atau aku kurang baik buat dia gitu. Jadi ini yang bikin rasa cemburunya mudah untuk terpancing gitu ya. Lalu trust issue ini juga berkaitan sama tadi ya, mudah merasa cemburu. Dan biasanya mereka menarik diri gitu. Kayak enggak, aku kurang keren kalau masuk kelompok itu. Aku kurang keren nih kalau ngobrol sama ibu ini gitu. Apa tuh dah, aku mah cuman gini doang gitu, nggak bahasa Sundanya ya. Cuman remahan kerupuk misalnya gitu. Aku nggak pantas nih untuk diskusi bareng bapak ibu gitu. Jadi aku dengerin aja deh. Aku pergi aja deh dari sini juga bisa. Nah, yang 2 terakhir adalah efek di kinerja di kantor. Over perfeksionis. Rasanya tuh nggak boleh ada yang salah sedikit pun. Titik koma gitu ya, typo gitu, atau telat 2 menit gitu. Itu tuh nggak bisa dia terima gitu. Kayak aku nggak boleh telat, aku harus menunjukkan selalu kondisi prima terbaikku gitu. Padahal kan kita sebagai manusia ya nggak bisa memungkiri ya, pasti bikin salah, pasti nggak sempurna gitu, udah pasti sih gitu. Tapi orang-orang yang punya perasaan insecure ini, itu tadi, nggak boleh kelihatan kecil, salah kecil aja nggak boleh. Harus selalu merasa sempurna gitu, karena itu yang dia cari, validasi dari orang, kamu tuh berharga, kamu tuh bisa gitu. Yang terakhir kurang produktif. Nah ini berlawanan sebetulnya ya. Yang tadi over produktif dan over perfectionist, yang ini kurang produktif. Kenapa bisa jadi kurang produktif? Kebanyakan orang-orang insecure itu kan tadi ya, ngerasa kalau aku nggak mampu gitu. Jadi dia akhirnya nggak mau inisiatif untuk mengerjakan suatu hal. Ya aku mah nunggu disuruh aja deh. Aku idenya ngikut aja deh gitu. Aku nggak mau inisiatif, aku nggak mau kasih ide. Karena aku percaya bahwa ide orang lain, inisiatif orang lain tuh pasti lebih bagus daripada inisiatifku. Jadi buat apa aku susah tanya? Buat apa susah aku inisiatif gitu? Pasti nggak kepilih kok ide aku. Jadi aku ikut aja lah gitu. Nah, produktif di sini tuh seperti itu. Gitu ya. Terus selanjutnya, nah, jadi harus gimana kita dong supaya insecure kita ini hilang? Ini ada beberapa cara ya. Yang pertama
Runi. Oh, sepertinya Kak Runi masih terkendala jaringan. Sobat AT, kita tunggu sebentar ya. Kita tunggu. Jangan insecure dulu. Kita nantikan dulu Kakak Runi. Ini mana Kakak Mendy? Iya. Wait. Selamat malam. Mendy, ini ada Pak Harbu ini. Selamat malam Pak Harbu. Pak Harbu sedang mendengarkan kisah-kisah insecure malam ini nih. Ada Ibu Deswita juga. Selamat malam Ibu Deswita. Malam, Mbak. Ya, Pak Harbu sudah open. Ya. Selamat malam. Selamat malam Bapak dan Ibu. Gimana malam hari ini Bapak dan Ibu? Kok ketawa Pak? Baik. Alhamdulillah baik. Ini sedang menyimak ya Pak ya. Ini memang sepertinya pengalaman kita semua pasti kita alami yang terkait insecure ini ya. Iya, masih kita nantikan Kak Runi ya, Kak Mendy. Iya, sepertinya jaringan di Bogor mungkin Jaringan, betul. masih. Apakah Bogor Dan- sedang hujan? Kan kota hujan ya biasanya ya. Biasanya macet Kamirda, makanya mungkin proses joinnya Macet juga ya? agak Agak terhalang gitu. Sambil kita nantikan, Mbak Mendy mau mungkin sharing? mau mengingatkan kembali buat Bapak Ibu, Sobat SD Expert, setelah sesi penyampaian materi, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung open mic, karena untuk fasilitas live Telegram ini belum ada raise hand, jadi boleh langsung open mic, atau mungkin mau anonim, boleh langsung japri ke saya atau Kamirda. Nah, ini Karuni udah join kembali nih Kamirda. Udah ya? Oh lah, kalau Oke. aku kelempar ya. Maaf. Iya, betul. Maaf. Iya, menghilang Kak Runi. Oke. Iya, tapi ini, Baiklah. nah udah muncul. Oke. Tinggal share screen-nya ya. Iya, barusan aku jelasin sampai mana ya? Baru sampai yang terakhir tadi nih, yang terkait how to deal with Oke. How to deal with, itu terus hilang. Oke. Iya. Baik. Nah, udah kelihatan? Ini belum. Belum ya? Nah, sudah Kak. Udah. Sudah. Silakan. Nah, iya. Aku ulang ya. Jadi udah tahu nih penyebabnya apa, akibatnya apa, terus kita harus gimana gitu ya buat menangani itu. Yang pertama adalah kita harus kenali dulu penyebabnya sih, gitu. Karena kenapa kita harus kenali dulu penyebabnya? Karena beda penyebab, beda cara penanganannya, gitu. Misalnya, kan tadi ada 3 ya penyebab. Yang pertama karena proses perbandingan diri kita dengan orang lain. Lalu juga yang kedua adalah tekanan sosial, gitu. Yang ketiga baru pengalaman traumatis. Misalnya gini, kita akhirnya tahu, oh ternyata aku insecure tuh karena aku scrolling Instagram kelamaan. Jadi aku sering banget ngebandingin diri aku dengan orang lain. Berarti cara solusinya apa? Ya udah, diaktifin Instagramnya mungkin, kurangi scrolling Instagramnya gitu ya. Stop comparing yourself gitu. Itu langkah yang bisa dilakukan secara mandiri gitu ya. Lalu yang kedua misalnya, oh ternyata penyebab aku itu adalah karena tekanan sosial. Misalnya misalnya tekanan sosial, wanita harus menikah di umur sebelum 30 tahun gitu. Oke, kita cari tahu nih banyak informasi. Bener nggak ya kayak gitu? Oh ternyata enggak kok, banyak juga nih perempuan-perempuan yang belum nikah usia segitu. Atau misalnya, oh memang beli rumah tuh tidak semudah itu dan lain sebagainya gitu ya. Kita bisa cari informasi lebih banyak kalau terkait tekanan sosial. Yang terakhir misalnya, oh penyebabnya karena pengalaman traumatis gitu. Nah, kalau ternyata karena pengalaman traumatis, ini penanganannya akan lebih sedikit kompleks gitu. Karena pengalaman traumatis itu akan mempengaruhi pola pikir itu yang akhirnya bikin kita insecure gitu. Jadi runtutannya agak lebih panjang kalau penyebabnya karena traumatis gitu. Jadi first thing first ya harus tahu dulu
akar masalahnya dari mana gitu. Apakah karena proses perbandingan, atau karena tekanan sosial, atau karena yang tadi terakhir pengalaman traumatis gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, nah ini yang tadi saya sampaikan, stop comparing yourself to others. Nggak hanya dari media sosial, tapi pun dari relasi secara langsung gitu. Kita ngelihat teman kita baru ganti motor, baru ganti handphone, baru ganti mobil gitu, kayak ih kok mereka udah bisa ya, kok aku enggak, kapan ya gitu. Atau teman kita naik jabatan gitu ya, terus kepikiran kapan ya aku emang nggak pantas sih buat naik jabatan itu gitu. Itu sangat-sangat mungkin banget jadi sumber utama perasaan insecure tadi. Selanjutnya adalah bangun kepercayaan diri. Bangun kepercayaan diri dengan cara apa? Hal yang paling simpel dan sederhana yang bisa dilakukan adalah bikin gratitude journal. Tiap malam mau tidur ditulisin hal apa yang bisa dibanggain dari diri kita. Hal sepele deh, misalnya, oh aku bangga bisa bangun lebih cepat 5 menit gitu. Atau aku bangga bisa ngurangin makan 2 sendok gitu. Itu kan hal kecil ya gitu, tapi sebenarnya itu bisa, kalau dilakukannya terus-menerus tiap hari, itu akan memberikan efek yang cukup besar buat kita sih. Seperti itu. Selanjutnya berusaha stay di lingkungan yang positif. Kita sebagai makhluk sosial, mau nggak mau harus berrelasi dengan orang banyak, harus berkecimpung di banyak lingkungan, dan masuk ke lingkungan yang salah gitu ya, itu akan sangat mempengaruhi diri kita. Misalnya lingkungan yang toksik gitu, yang feedbacknya negatif terus. Bukan cuma negatif tapi tidak membangun sama sekali gitu, cuman ngomel atau cuman ngejek gitu ya. Atau stay di lingkungan yang senggol kanan kiri, yang senggol bacok gitu. Itu pun juga bisa mempengaruhi diri kita sih. Gitu. Selanjutnya adalah berlatih self compassion. Apa itu self compassion? Self compassion tuh bahasa lain dari self love. Berlatih untuk mencintai diri kita apa adanya. Dengan cara apa? Self talk bisa, aku sayang diri aku menghargai diri aku apa adanya. Aku berterima kasih sama diriku sudah berjuang selama ini, sudah bertahan selama ini, itu juga bisa dilakukan. Ya, yang terakhir adalah tingkatkan kemampuan dan keterampilan. Misalnya, aku tuh seneng video, aku tuh seneng foto. Coba deh aku cari online course atau apa untuk ningkatin kemampuan foto aku biar lebih artistik misalnya. Atau aku ikut pelatihan Adobe Photoshop ya itu, atau Canva gitu ya, buat meningkatkan kemampuan skill aku gitu. Itu juga bisa untuk meningkatkan rasa percaya diri dan rasa secure gitu ya dalam diri kita. Gitu. Ini langkah-langkah yang bisa dilakukan sih untuk meningkatkan rasa aman dan rasa percaya diri kita. Gitu. Nah, aku punya magic word. I am enough. Ini bisa atau aku cukup gitu. Aku cukup, aku bahagia dengan diriku, aku sayang diriku gitu ya. Tapi singkatnya I am enough. Ini bisa disampaikan, bisa ngomongin gitu, self talk sendiri ketika mau tidur dan bangun tidur. Setiap hari. Supaya terinternalisasi, supaya kita juga tersugesti bahwa oh iya, aku tuh cukup kok. Aku tuh oke kok gitu. Seperti itu. Oke. Materinya sedikit tapi semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada pertanyaan gitu ya, aku akan sangat senang hati untuk menjawab pertanyaan itu sih. Seperti itu Mbak. Silakan aku kembalikan ke moderator dan MC. Wah, keren sekali Kak Runi, meski dikit tapi nampol ya men. Asli, banyak yang sangat relate nih. Banyak poin-poinnya tadi yang sangat kesenggol nih ya. Oke, baik. Banyak yang japri Kak Runi, jadi tenang. Ini
satu persatu nanti Mimin akan bantu bacakan. Karena beberapa pertanyaan nampaknya semuanya anonim dan malu-malu gitu ya. Karena apa? Insecure ini adalah sepertinya kita kan insecure lagi kan yang dibahas. Malu, tidak percaya diri mungkin gitu ya. Jadi mungkin di anonim gitu ya. Bolehlah kita bacakan satu persatu dulu. Kak Mendy boleh dibacakan duluan atau Mirda dulu? Oke, boleh. Atau mungkin Mendy kita dulu. gini ya, kita tanyakan dulu ke Sobat ATE gitu yang sekarang mendengarkan, yang mau open cam dan langsung mau menyampaikan unek-uneknya ke Kak Runi. Silakan, siapa nih? Boleh. Langsung saja open cam sebelum kita bacakan ya. Oh, nih ada nih. Selamat malam Pak Zulpat. Masih pakai seragam nih, kan nampaknya masih di kantor. Selamat malam. Silakan. Ya, ini Mbak, kenalkan nama saya Zulpadri Eka Putra dari KC Solo nih, dari Kabupaten Damasraya. Yang menarik sekali yang disampaikan oleh Mbak Suni tadi terkait insecure. Ini saya udah insecure nih, karena satu, rasa nomor di yang belakang, taunya malah dapat yang terdepan nih untuk bertanya. Begini Mbak, seperti yang disampaikan tadi, kalau saya sekarang umur udah masuk 45, jalan 45, mau 46. Jadi insecure itu kadang-kadang nggak bisa dipungkiri, dengan bertambahnya umur itu ada yang menjadi ganjalan di dalam diri saya. Yang paling berat itu rasanya dengan kondisi di lingkungan duta-duta BPJS yang masih fresh, masih muda, jadi agak sedikit dan latar belakang saya yang masih diploma 3, sedangkan yang sekarang pergelutan untuk jabatan atau profesi ini sudah sangat ketinggalan saya sehingga memang harus saya nggak berlari lagi, tapi memang harus pakai taksi super cepat nih Mbak. Nggak bisa lagi orang berjalan saya berlari, nggak bisa lagi. Jadi yang mau saya tanyakan, apakah yang Mbak sampaikan tadi itu udah saya lakukan semuanya? Saya upgrade skill, saya mencoba mencari lingkungan yang baru yang bisa membuat saya nyaman. Tetapi terkadang nggak bisa dipungkiri, yang seperti yang Mbak Sami sampaikan tadi, ketika saya untuk bisa menampilkan ide-ide saya terbentur tuh Mbak. Terbentur dengan rasa insecure yang tadi itu. Saya agak kurang percaya, saya nih umurnya sekian, saya di zaman ini loh. Tetapi yang rival-rival saya itu di zaman ini, di zaman now. Jadi saya agak sedikit agak insecure dan akhirnya saya mundur. Tetapi walaupun saya mundur, saya ingat kok kalah sebelum mencoba. Kalau kalah itu kan di pertarungan, bukan di awal. Dan itu saya coba terus. Nah, pertanyaan saya, dengan semua yang saya lakukan itu, apakah saya tidak melakukan fenomena seperti membenam bola ke dalam air, Mbak? Sehingga nanti ketika saya press itu, rasa-rasa itu, dan itu semacam saya menyembunyikan suatu permasalahan, saya tekan terus, saya coba terus untuk memulai, apakah itu tidak akan berefek nantinya terhadap psikologis saya pribadi, sehingga yang saya takutkan nanti seperti bom waktu, sehingga saya tidak bisa mengendalikan. Karena waktu saya muda, nggak tahu juga, mungkin udah watak saya, ketika saya insecure itu Mbak, saya menarik diri dan kadang-kadang emosional, dan itu tidak stabil. Tapi saya lebih, daripada saya emosi, saya lebih menarik diri. Dan kebetulan saya ini juga saya sama dengan Mbak Mendy ya, verifikator saya nih, SPMPF. Kadang-kadang itu berefek Mbak terhadap pertanyaan-pertanyaan dari mitra kerja, dari Vaskes, kadang-kadang itu mempengaruhi. Jadi kadang-kadang dengan itu
saya insecure lagi, saya menarik diri lagi supaya tidak menciptakan permasalahan baru. Nah itu yang menjadi kekhawatiran saya, apakah ini tidak menjadi bom waktu dengan fenomena saya seperti menekan bola ke dalam air. Akhirnya saya tidak bisa menahannya dan itu akan menjadi ya dampak yang buruk Bumerang bagi kali ya. bumerang gitu, Mbak. Demikian Mbak dari saya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Julpat. Oke. Gini, apapun yang kita kerjakan gitu ya, apapun yang kita lakukan, itu tuh memang akan ada timbal baliknya sih Pak gitu. Jadi betul kalau misalnya itu ditekan gitu ya, keinginan untuk bersuara itu ditekan terus-menerus, ada kemungkinan untuk bisa jadi bom waktu atau jadi efek gitu, efeknya jangka panjang. Bisa jadi bom waktu atau jadinya ya udah ke arah depresi, tapi nggak depresi yang depresi ya, lebih ke ya udah deh, udah gitu. Jadi udah nggak ada minat tuh antara minatnya jadi bom waktu meledak atau hilang aja apinya sama sekali gitu. Nah sekarang pertanyaan itu harus kayak apa dong gitu ya. Sebenarnya kalau kasusnya Pak Julpa tadi mungkin ini pola pikir yang diubah sih, bahwa kalau tadi Pak Jul cerita ya aku kan udah 45 tahun cuman diploma, sedangkan yang lain tuh misalnya baru masih fresh graduate gitu ya, masih berapi-api pada sarjana gitu. Nah itu yang diubah Pak. Mungkin misalnya mulai diubah menjadi kayak, oh aku tuh paling tua di sini, kita terima itu gitu. Oke, aku yang paling berumur, tapi ada tambahan, aku punya pengalaman lebih daripada yang baru lulus. Meskipun aku cuma diploma, tapi aku udah paham banget nih sama pekerjaan ini gitu. Aku udah punya banyak pengalaman terkait di bidang ini. Nah itunya sih yang di switch pikirannya. Jadi instead of berpikir bahwa aku tuh kalah dibanding yang lain, aku tuh punya kok hal-hal yang bisa aku banggakan dengan kondisi aku yang sekarang gitu sih Pak. Semoga menjawab ya Pak Julpat. Baik Pak, terima kasih. Tapi kadang-kadang itu yang jadi dilema kalau dalam dunia pekerjaan Mbak Suruni. Ketika kita berusaha untuk melepaskan, kita berbicara, kadang-kadang itu yang jadi permasalahan. Kita kan di dalam organisasi, kadang-kadang seperti yang saya sampaikan tadi, ada yang tidak berkenan atau dengan situasi yang salah. Jadi kayak makan buah si malakama, Mbak. Ketika saya buka diri, sampaikan apa yang harus disampaikan, dibilang frontal. Ketika saya diam, tetapi diam saya itu dianggap tidak bermakna. Jadi, saya mengalah. Padahal saya pengen menyampaikan apa yang seharusnya, apa yang benar, apa adanya, yang harus disampaikan, yang harus dilaksanakan. Jadi kadang-kadang itu yang menjadi dilema. Tapi saya terima kasih atas sarannya. Barangkali saya akan coba untuk lebih baik lagi, Mbak. Terima kasih. Terima kasih Bang Sulfat. Nah, mungkin izin Kamirda, tadi dari Bang Sulfat sudah menyampaikan secara langsung ya pertanyaan mungkin atau lebih ke unek-uneknya yang selama ini ya. Mungkin kali ini kita boleh mengundang nih dari Pak Harbu yang sudah join dari sejak awal, mungkin mungkin dari Pak Harbu ada sharing dalam sudut pandang sebagai atasan nih, bagaimana nih? Mungkin izin Pak Harbu dipersilakan. Oh iya, jadi malam hari ini juga banyak leader yang gabung, Kak. Nah, salah satunya adalah Pak Harbu. Nah, Bapak boleh share dong, Pak? Iya, gimana Pak terkait insecure dari sudut pandang atasan mungkin Pak ya? Silakan Pak Harbu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Kak Karuni. Assalamualaikum Mirda dan Mendy, ya teman-teman sekalian.
Saya posisinya bukan mau share ya, saya justru malah mau konsul ke Karuni gitu. Jadi gini, menurut saya biang kerok dari insecure ini, seseorang bisa insecure ini karena tidak kenal dirinya gitu, tidak tahu kemampuannya gitu. Itu biang keroknya gitu. Kemudian karena tidak tahu dirinya, kemudian dia tidak bisa menyelaraskan antara kemampuannya dengan ekspektasinya gitu. Ya, jadinya selalu merasa tanda petik kalah gitu. Selalu merasa tidak mampu. Dan itu banyak banget orang seperti itu. Jadi kalau saya menggarisbawahi ini pentingnya untuk mengenal diri. Nah, izin saya korelasikan dengan pekerjaan kita ya, karena kita semua adalah pekerja. Nah, cilakanya orang-orang yang insecure ini bisa lebih parah tatkala dia ketemu atasan yang tidak bisa menyelami batas kemampuan bawahannya. Ya. Ekspektasinya atasan sangat tinggi, sementara followersnya tidak demikian gitu. Itu kan akan makin tenggelam nanti sang followers. Jadi itu pentingnya untuk kita mengenal lebih dekat bawahan kita. Nah, yang ingin saya konsultasikan, izin ke Karumi, di dunia kerja kan kita ada KPI, ada target lah gitu. Kemudian kita dipertemukan pokoknya dengan followers yang insecure lah gitu. Kemampuannya tidak sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Ya, sebagai atasan tidak mungkin dong kita membiarkan dia seperti itu. Kita pastinya akan berusaha bagaimana membangun kepercayaan dirinya, bagaimana bisa memperbaiki dirinya agar bisa berbuat sesuai dengan ekspektasi kita. Ya. Cuman masalahnya membenahi atau memperbaiki orang-orang yang insecure ini kan butuh waktu. Tidak bisa diperbaiki dengan semudah membalikkan telapak tangan. Butuh exercise. Ya. Nah, tadi yang saya bahasakan bahwa kita ini ada target. Gitu. Kita tidak mungkin terus-terusan atau bisa untuk membimbing followers kita yang insecure itu untuk dalam waktu singkat. Nah, sementara kita butuh orang yang bisa untuk bisa memenuhi target kita. Gitu. Taruhlah macam kecepatan kerja gitu kan. Ada juga saudara kita yang terkesan terlalu lemot lah gitu. Nah, sementara atasan kan butuh untuk yang lebih dekatan. Tapi mereka untuk bisa dicek, ya, mungkin kita bisa ajari dia bagaimana caranya supaya bisa membangun kepercayaan dirinya, bagaimana caranya supaya bisa mengenali kemampuannya. Tapi setelah itu dia butuh exercise, berlatih supaya bisa lebih cekatan gitu. Nah, dibenturkan dengan target tadi yang harus segera diselesaikan. Nah, ini yang kadang sampai seorang leader sudah berkesimpulan, saya tidak cocok dengan anak ini gitu. Saya tidak cocok dengan anak ini, saya butuh orang lain gitu. Nah, menurut pandangan Kakak Rumi, gimana menghadapi situasi ini? Izin. Saya setuju sih Pak, bahwa yang tadi Bapak bilang di awal, insecure ini kebanyakan karena mereka nggak kenal dirinya kan, jadi nggak tahu batas mana dia bisa gitu, dan
itu terbentur dengan tadi ekspektasi dari sosial atau dari orang lain maupun ekspektasi diri dia sendiri kadang. Nah, pertanyaannya gimana menghadapi atau gimana menyelaraskan antara di satu sisi pengen bikin individu ini berkembang secara pribadi, tapi di satu sisi ada KPI yang perlu di target yang diselesaikan gitu ya Pak ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya saya paham sebagai atasan pasti yang dilihat KPI-nya sih gitu. Gimana dia bisa bisa membantu ke target ini selesai gitu ya, atau bisa bekerja segimana caranya untuk target ini tercapai. Tapi di satu sisi juga si individu ini mungkin akan terseok-seok gitu untuk mencapai target itu. Nah, kalau misalnya possible gitu ya, Pak, mungkin saya di kantor saya juga ada KPI, tapi KPI ini disesuaikan dengan individu masing-masing. Jadi misalnya, kita tahu nih si A ini kerjanya seperti apa, jadi targetnya disesuaikan kalau memungkinkan. Kalaupun tidak memungkinkan dan kita sebagai leader udah notice dari awal, ini kayaknya anak butuh konseling deh gitu ya, butuh di karbit gitu kasarnya Pak ya, biar bisa cepat gitu prosesnya. Ya mungkin butuh bantuan profesional dari luar sih untuk bantu. Jadi jalan beririsan gitu loh. Di kantor dia fokus sama kerjaan, tapi di luar dia ada konseling untuk fokus dia terkait pribadinya. Seperti itu sih, Pak Harbu. Oke, siap. Terima kasih, Kak Runi. Aman ya, Pak Harbu? Izin? Siap. Siap. Nah, ini Pak, ya siap. Nah, Pak Harbu ini salah satu leader kita. Beliau merupakan Kepala Cabang BPJS Kesehatan Ambon. Nah, di Ambon ini kayaknya sudah mau jam 10 nih, tapi semangat dari Pak Harbu ini lebih antusias nih daripada teman-teman yang lain nih. Saya saja mungkin di bau-bau ini sudah mau jam 9, tapi mendengarkan pemaparan dari Kak Runi itu sudah sangat menarik sekali memang tema insecurity. Betul nggak nih Kak Mirda? Betul banget. Pak Harbu, terima kasih banyak Pak Harbu untuk sharingnya malam hari ini ya Pak. Nah ini Pak Harbu sebelum Pak Harbu ini kenal nggak dengan Abriadi nih Pak? Dari KC Ambon nih. Bapak muncul langsung anaknya Bapak Japri nih. Saya izin Kak Abri masih di sini. Kak Abri ini tanya Pak, ini saya boleh membacakan ya. Tapi Kak Abri boleh kalau mau open cam mumpung ada bapaknya ini. Nanti langsung KPI-nya bisa ditambah nanti penilaiannya kayaknya. Mungkin. Oke, saya izin Kak Abri membacakan pertanyaannya Kak Abri ya Pak ya dan Kak Runi. Izin bertanya, Bu Seruni, era sekarang pengaruh media sosial efeknya ada semua pada penyebab insecure yang dipaparkan. Tidak seperti era sebelumnya adanya gadget. Apakah opsi hindari bermedsos atau ada pilihan lain yang bijak namun elegan sesuai era now agar tak terlarut lama atas rasa insecure? Itu pertanyaannya dari Kak Abri KC Ambon. Kak Runi, suaranya masih di mute, Kak Runi? Pak, oke, terima kasih. Jadi, memang media sosial ini kan ada efek positif dan negatif ya, Bapak dan Ibu semua. Ini perlunya kita self-assessment sama diri kita sendiri sih. Sejauh mana sosial media ini mempengaruhi efek negatif, memberikan efek negatif sama diri kita. Kalau kayaknya, aduh parah banget nih karena sosial media kurang tidur, ngebandingin terus sama orang, insecure banget. Ya mungkin the best way-nya adalah ya udah cut dulu dalam beberapa waktu, misalnya 1 bulan atau 2 bulan atau 3 minggu, seminggu gitu dilihat. Tapi kalau misalnya belum separah itu gitu ya, aku masih bisa ngontrol deh. Sebenarnya apa istilah bahasa Indonesianya apa ya? Lamanya waktu yang kita pakai buat bermedia sosial juga mempengaruhi sih gitu ya, media sosial dan gadget ya gitu ya. Misalnya kita selama ini tadi misal contohnya sehari itu bisa 3 jam, oke kurangin deh bisa jadi 2 jam, mungkin sehari cukup gitu. Sekarang kan gadget udah canggih ya, ada screen time-nya ketahuan kan udah berapa lama gitu. Nah mungkin bisa pakai itu sih, itu pilihan yang lebih bijak. Kita tetap bisa menggunakan media sosial sebagai fungsinya, tapi tidak menjadi efek
tidak memberikan banyak efek negatif gitu dari pemakaian yang kita gunakan gitu sih. Iya, semoga menjawab pertanyaan nih. Iya, betul. Gadget itu ada baiknya, ada nggak baiknya. Sampai anak-anak pun juga gitu ya, Kak. Ya, bener kan? Bikin insecure mamanya nih. Oke, Mandy silakan. Mau lanjut? Oke, lanjut. Kita bacakan lagi nih karena tadi sudah 2 dari penanya langsung. Kita lanjut lagi yang titipan dari Sobat ASD Expert. Kali ini mungkin anonim ya, Kak Runi. Jadi mungkin tadi pada saat pemaparan materi, tadi pada saat sesi sharing, mungkin pertanyaannya adalah mengenai how to deal with. Salah satunya tadi yaitu dengan mengenali penyebab yang lagi dijelaskan sekarang, yang tadi dijelaskan. Nah, bagaimana contohnya how to deal with toxic person? Misalnya rekan kerja dalam satu tim. Toksiknya lebih kepada menjatuhkan rekan kerja di mata orang lain yang selalu bersaing untuk mendapatkan pengakuan orang lain bahkan atasan. Mungkin itu Kak Runi, silakan. Memang menghadapi orang toksik itu PR-nya banyak. Kalau idealnya ya udah tinggalin aja. Tapi kan nggak semua situasi ideal ya Bapak dan Ibu gitu. Ada misalnya ya gimana mau ditinggalin, ini satu tim banget nih Bu gitu. Kita nggak bisa terpisahkan misalnya gitu ya. Nah, itu ada 2 caranya sih. Yang mungkin dilakukan. Yang pertama adalah kita ngomong ke dia. Bahwa dia tuh tidak menyenangkan loh gitu. Kamu tuh nggak baik jadi orang gitu ya. Bisa dirangkai lah kata-katanya gitu ya. Dengan kata-kata yang lebih bisa diterima. Misalnya kayak cara kamu mengkritik orang atau misalnya apa tuh kayaknya kurang pas jadi aku misalnya, atau aku tuh nggak suka kalau kamu melakukan itu. Pakai iMessage itu juga bisa. Atau yang kedua adalah dengan cara kitanya yang tebel muka. Kitanya tutup kuping aja udah. Dia mau ngomong apa ya udah nggak usah didengerin. Karena kan kalau kita interaksi sama orang, ada hal yang bisa kita kontrol dan tidak bisa kita kontrol ya Bapak dan Ibu. Orang mau berperilaku seperti apa, mereka mau ngomong apa, mereka mau nilai diri kita seperti apa, itu di luar kontrol kita kan. Kita nggak bisa tuh bikin semua orang suka sama kita. Kita nggak bisa dikte orang, oh kamu tuh harus kayak gini loh. Kalau jadi orang tuh nggak, ya kita bisa ngomong, tapi keputusan dia mau melakukan itu atau enggak kan di diri dia. Gitu. Yang bisa kita kontrol apa ya kitanya. Kalau emang gak mungkin untuk ditinggalin, tutup kuping aja udah. Gitu sih. Karena ya gimana, kalau dia yang toxic person ini gak ngerasa ada yang salah sama diri dia, sulit sih gitu. Oke, siap. Dicatat tuh. Semoga menjawab pertanyaannya tadi. Jadi ada 2 cara ya. Mungkin kalau saya mungkin lebih ke cara yang kedua nih, Kak Runi. Daripada pusing terhadap mungkin orang yang sudah punya bibit-bibit toksik tadi, mending langsung ditinggalkan, leave. Bodoh amat gitu ya, Men ya. Nah, mantep tuh bodoh amat. Serah lu lah. Bener, serah lah ya. Daripada insecure terus, gak bahagia hidupnya. Betul nggak, Kak Runi? Oke, ini ada sedikit curhat tapi anonim, dibacakan karena memang sepertinya masuk ke dalam jiwa. Waduh, belakangan ini aku sering merasa takut akan sesuatu, bahkan ngerasa ada suatu hal itu buruk terjadi, kayak takut tiba-tiba sakit parah, takut tidak bisa apa-apa, takut nggak bisa bikin orang tua bangga. Rasa takutnya sampai berefek ke aktivitas, contohnya belakangan ini sering sakit ulu hati. Terus pas aku baca kenapa ulu hati sakit, yang muncul di Google mengarah ke serangan jantung. Akhirnya aku baca apa saja ciri-ciri serangan jantung, yang tadinya nggak ngerasa sesuai gejala serangan jantung, malah merasa semua gejalanya ada di aku. Dan rasa takut akan kematian itu bisa sampai berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Apakah aku sudah masuk ke dalam tahap depresi? Apakah Ibu Seruni ada tips untuk meredakan itu? Terima kasih. Kalau depresi enggak ya, aku tekanin dulu, itu bukan ciri-ciri depresi. Tapi apakah itu suatu permasalahan mental, permasalahan psikologis? Iya, gitu. Namanya kalau di psikologi itu psikosomatis. Jadi kita tuh khawatir tentang suatu hal. Yang tadi saya sempat ngomong di awal kan, bahwa kondisi fisik kita tuh dipengaruhi sama kondisi mental. Misalnya kayak tadi mau presentasi laporan akhir tahun, tiba-tiba mahnya kambuh gitu, yang nggak pernah mahnya kamu tiba-tiba kambuh gitu kan. Nah, itu bisa jadi.
Dan ketika udah muncul kekhawatiran itu, muncul gejala fisik, makinlah kepikiran, makinlah panik gitu. Kemungkinannya adalah psikosomatis yang itu dasarnya dari kecemasan karena ketakutan tadi. Solusinya apa? Yang nomor 1 adalah kalau ulu hatinya sakit, cek dulu ke dokter fisik ya, dokter penyakit dalam atau dokter spesialis jantung gitu. Untuk make sure jangan-jangan ulu hati sakit gara-gara mah gitu. Kalau gara-gara mah ya udah minum promah lah, selesai. Tapi kalau ternyata kata dokter, oh enggak kok, ini secara fisik aman, tentram, damai, ke psikolog. Untuk dicari tahu, takut tidak berdaya, takut nggak bisa bangunin orang tua, takut segala macam itu sumbernya tuh apa? Karena itu baru gejala. Perilaku yang muncul, aku takut sendirian, aku takut ketemu orang. Oke, kenapa takut ketemu orang? Itu tuh penyebabnya akarnya tuh bisa dari mana aja sebetulnya. Gitu. Jadi saranku cek dulu ke dokter, kalau kata dokter aman, tentram, cari psikolog untuk konseling. Gitu sih. Karena itu udah mulai ngaruh ke fisik ya, udah yang tadi aku bilang ini depresi bukan, tapi ini jelas permasalahan psikologis yang perlu diselesaikan sih. Gitu. Mungkin afirmasi positif itu penting juga ya Kak Aruni ya? Iya bisa sambil relaksasi. Kalau lagi takut kan pasti deg-degan tuh. Atur nafas dulu, relaksasi dulu biar lebih tenang gitu. Sambil teknik mindful misalnya keluar rumah dengerin suara burung gitu ya. Rasain hembusan angin itu juga bisa membuat tenang sih sebetulnya. Betul sekali. Baik, terima kasih. Jadi itu tadi untuk yang pendengar anonim yang sedang curhat, kita afirmasi positif, kita bahagia, kita sehat gitulah ya di pikiran kita. Jadi biar dampak-dampak, efek-efek positif itu muncul dalam diri kita tentunya. Wah, ini sudah ada yang open cam nih Kak Mendy. Kak Zaipan. Kayaknya Pak Zaipan mau bertanya nih. Silakan Pak Zaipan. Ya, makasih Mbak Mirda, Mbak Suruni, Mbak Mendy. Izin tadi udah jawab juga ke Mbak Mirda. Ini mungkin lebih ke tim atau teman-teman di sekitar ya. Bagaimana mengajak orang yang insecure. Padahal ada potensi mereka mampu. Dan sudah kita ajak bareng-bareng dan kita dampingi juga, tapi tetap tidak pede. Menurut Ibu bisa juga untuk karakter orang-orang tersebut? Karena mereka mampu. Kita percaya kondisi mereka seperti misalnya untuk mengikuti lomba atau lainnya, intinya mereka mampu untuk menjadi MC dan lain-lainnya, tapi mereka nggak percaya diri. Nah, menurut Ibu gimana Bu untuk cara agar orang itu bisa dirubah dan bagaimana teknisnya? Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Zaipan pertanyaannya. Bisa diubah banget kok. Tapi tadi ini tergantung sedalam apa anak ini atau orang ini tidak merasa pede gitu. Kalau cuma very fair, kita sering-sering kasih afirmasi gitu ya, kita kasih validasi, bisa kok gitu. Kamu tuh bisa, kita kasih bukti-buktinya. Secara real misalnya, kemarin waktu kamu ngomong di depan itu lucu loh misalnya gitu ya, atau ketika kamu gambar tuh bagus loh gitu. Itu kita bisa kasih afirmasinya dengan fakta-fakta yang ada. Kalau itu nggak berhasil juga, tadi sih diajak ngobrol apa sih yang bikin nggak pedenya gitu. Kita bantu buat switching pola pikirnya sih Pak. Bisa jadi kalau misalnya udah setidak percaya diri itu kan ada something wrong ya, bukan cuman sekedar malu aja gitu, tapi ya bisa salah pola pikir atau tadi trauma masa lalu tadi gitu. Dia diajak ngobrol sih. Dan memang akan butuh waktu kayak tadi Pak Harbu sampaikan bahwa gak akan sehari langsung berubah sih gitu. Akan butuh waktu juga. Seperti itu. Seperti itu. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu. Semangat Pak Zaipan. Waduh, memang kita mengajak orang yang ingin menawarkan diri itu kadang-kadang sulit. Betul nggak, Mendy? Betul. Seperti kalau kita mau cerita sedikit ya, Kak Aruni, di BPJS Kesehatan itu ada yang namanya The Jam atau pemimpin lah, intinya kalau seperti itu. Kadang-kadang jabatan pimpinan seperti The Jam itu yang didelegasikan kepada kita, itu kita nggak mau dengan alasan yaitu insecure saya, nanti bisa nggak saya seperti itu? Bisa nggak saya mengemban amanah itu? Nah, itu kadang-kadang sebenarnya mampu,
kita semua tuh nggak mungkin nggak mampu, betul nggak sih? Ya, semangat itulah. Betul. Baik, Itu kan siapa? berarti orang udah percaya sama kita ya. Betul, betul Kak. Gitu. Betul Kalau banget. ditunjuk berarti orang percaya sama kita. Ya dan kalau nggak dicoba ya gimana kita tahu kita bisa apa enggak. Betul banget. Betul banget. Ketika kita ditunjuk, itu artinya orang percaya kepada kita. Tinggal kita bagaimana melaksanakan dengan sepenuh hati. Dan Betul. intinya harus bahagia dan legowo lah kalau orang Jawa gitu ya. Iya. Gimana Menarik Mendy? sekali Mau nih, jadi Kak. the champ abis ini? Masih jadi The Champ Kak Mirda. Oh, Semoga masih kan? tahun ini masih 2 periode nih. Tahun 2025 terakhir nih sepertinya. 2025 terakhir. Masih diberi Oke. kepercayaan melanjutkan periode. Alhamdulillah. Oke. Baik. Siap. Jadi Menarik ada yang mau nih. bertanya lagi? Untuk pertanyaan mungkin tidak, Kak Mirda, mungkin tadi karena di grup Ask the Expert tadi nih izin Kak Runi, kita sudah men-share quiz time tadi nih. Jadi udah banyak respon pertanyaan jawaban-jawaban dari pertanyaan quiz yang sudah di-share di grup Ask the Expert. Nah, tadi kan di-share itu ada sebutkan 3 bentuk perilaku yang menggambarkan insecure feelings. Nah, dari respon ini sudah banyak sekali yang masuk. Nah, salah satunya nih saya mau bacakan ini dari Kakak Febri. Ini cukup banyak ya. Jadi menurut beliau ada 3 bentuk perilaku insecure feelings yang pernah dirasakan di lingkungan kerja atau kantor. Yang pertama adalah insecure terhadap ketidakmampuan bekerja di awal karir sebagai calon pegawai, di mana beliau ditempatkan tepat pada periode beban kerja terbanyak bagi staf dengan jabatan tersebut. Sementara saya belum dibekali dengan pelatihan dan serah terima jabatan karena staf yang saya gantikan tersebut sedang menjalani cuti melahirkan, dan saat cuti staf tersebut harus pindah kantor ke cabang lainnya sehingga tidak ada kesempatan untuk berbagi ilmu dan pengalaman. Wah, cukup panjang nih. Nah, kemudian yang kedua terkait insecure terhadap rekan kerja dengan masa kerja yang lebih lama. Jadi yang pertama tadi mungkin insecure-nya karena dipindah jabatan, kemudian masih belum ada transfer knowledge, tiba-tiba harus mendapat posisi pekerjaan yang baru. Dan yang kedua ini merasa insecure terhadap rekan kerja dengan masa kerja yang lebih lama. Nah, tadi yang mungkin yang pertama, pertanyaan pertama tadi yang dari Kaca Selok tadi, mungkin dia insecure-nya karena dia sudah terlalu lama. Justru dari salah satu duta BPJS Kesehatan insecure sama kakak sebelumnya karena dia sudah bekerja sudah cukup lama, jadi merasa pengalaman dia lebih lama ketimbang dia, seperti itu nih Kak. Mungkin satunya lagi insecure-nya disebabkan karena atasan, karena merasa tersaingi oleh bawahan, di mana insecure atasan diakibatkan atasan dari atasan langsung atau pimpinan mitra kerja mengkonfirmasi beberapa hal penting langsung ke staf. Nah, mungkin itu beberapa insecure yang dirasakan dari Kakak Febri Sesta. Mungkin ada tanggapan nih dari Kakak Runi terkait insecure yang dirasakan Kak Sesta tersebut. Silakan. Oke. Yang gini, kita harus bisa bedain ya antara insecure dan cemas atau takut gitu. Kalau dan proses adaptasi tadi sih, kalau tadi kan Kak Cesa ya, di awal bilang bahwa takut ketika harus menggantikan orang lain kan, yang udah lama di situ gitu ya, kalau nggak salah ceritanya. Nah itu kita harus bisa bedain sih, ini aku tuh takut karena takut proses adaptasi aja atau insecure gitu. Itu sih yang perlu dibedain. Dan yang tadi aku sempat bahas di awal di materi bahwa sumbernya tuh kan bisa macam-macam ya gitu. Terkait ya tadi ada yang bertanya tentang aku khawatir karena aku yang paling tua, tapi yang paling muda juga aku khawatir karena aku tuh muda banget gitu. Ya itu sih. Itu sebenarnya kalau misalnya terus-terusan kita berpegang sama rasa khawatir tadi ya sulit sih gitu. Jadi ya tadi pola pikir aja yang diubah gitu. Bahwa punya pikiran bahwa
kita tuh di kantor sama-sama loh buat nyelesain suatu kerjaan untuk bikin organisasi ini berkembang gitu. Itu sih sebenarnya bisa jadi point out juga ya. Bisa di point out bahwa ya atasan dan bawahan kan sebenarnya apa? Struktur aja kan, struktur di perusahaan kan. Tapi sebenarnya pekerjaannya tuh ya jadi satu sih gitu. Jadi ya mungkin itu yang bisa coba dipahami gitu ya, yang diresapi bahwa ya memang kantor itu bukan keluarga, tapi kalian orang-orang yang mau menuju satu tujuan organisasi yang sama gitu ya. Ya bareng-bareng aja sih gitu mungkin. Kalau menurutku. Terima kasih atas pencerahannya Kak Runi. Nah mungkin menarik nih dari penjelasan Kak Runi tadi. Nah saya jadi terbersit pikiran sebenarnya insecure itu termasuk kesehatan mental nggak sih Kak Runi? Atau gimana tuh berbeda kayak gitu? Insecure tuh bukan permasalahan mental, tapi apa ya? Efek sih kayaknya. Kalau lebih ke efek. Jadi itu suatu gini. Kalau penyakit psikologis gitu kasarnya ya, ada rentangnya dari normal bermasalah sampai psikotik gitu. Nah, insecure tuh sebenarnya masih permasalahan di orang-orang normal sih, orang normal bermasalah lah kita nyebutnya. Jadi belum nyemplung ke belum nyemplung ke penyakit mental, tapi kalau dibiarin itu bisa menyebabkan beberapa permasalahan mental tadi kayak depresi gitu. Lagi misalnya ya depresi yang paling umum sih, atau ya tadi ada perasaan pengen bunuh diri dan lain sebagainya sih gitu. Tapi itu belum penyakit sebenarnya kalau insecure itu. Dicatat. Nggak sampai menyakiti diri sendiri lah ya Kak, pokoknya Kak ya. Betul. Terus gini Kak, ini kan berhubungan dengan Kak Runi kan, psikolog gitu Kak. Iya kan? Mungkin Kak Runi ada kiat-kiat khusus nih buat kita semuanya. Kita nggak akan menutup kemungkinan seperti nampaknya, misalkan nih saya nampaknya memang sehat, bahagia gitu. Tapi kan nggak tahu ada apa di dalam gitu. Apakah itu membutuhkan konsultasi ke psikolog atau gimana Kak? Mungkin Kak Runi ada saran? Oke. Sebenarnya kalau ngerasa baik-baik aja sih nggak perlu ya gitu. Tapi ada 2 poin yang perlu jadi concern, bukan concern. 2 poin untuk ini tuh kayaknya harus ke psikolog deh atau perlu bantuan deh gitu. Yang pertama adalah ketika kegiatan sehari-hari udah terganggu. Misalnya kita biasa tidur 6 jam, tiba-tiba dalam seminggu terakhir atau 3 hari terakhir, seminggu terakhir cuma bisa tidur 2 jam. Bukan karena lagi banyak kerjaan ya, kayak nggak bisa tidur aja gitu. Bukan karena lembur gitu. Kalau lembur kan emang ada sebabnya. Atau misalnya biasanya aku tuh ngerjain kerjaan ini cepet. Kok ini tiba-tiba 2 bulan gak beres-beres? Jadi sesuatu hal yang di luar kebiasaan kita. Itu poin pertama. Yang kedua adalah orang lain yang menyadari itu. Kok kayaknya kamu berubah ya? Kok kamu kayaknya murung terus sih gitu. Karena kadang kita kan gak aware sama diri kita kan. Kayak enggak kok kita baik-baik aja. Tapi orang lain yang notice-nya itu juga sih tandanya perlu konseling gitu. Iya Kak, bener banget. Baik, terima kasih Kak. Aduh, jangan sampailah kita jauh-jauh lah ya dari insecure yang berlebihan. Jangan sampai. Wah, ini ada Pak Harbu dan Kak Cuya nih. Apakah mau ikut bersuara? Boleh Mbak, boleh bertanya nggak Mbak? Boleh. Pak Harbu, iya, ditunggu sebentar Pak Harbu. Mohon ditunggu sebentar Bapak. Iya, Kak Cuya, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya ingin bertanya gini Bu, kebetulan di BPJS Kesehatan ini kan banyak sekali komunitas Bu, salah satunya di expert ini gitu, kita bisa berbagi. Dan kebetulan di salah satu komunitas kami itu membuat sebuah komunitas namanya stand up comedy Bu, stand up comedy BPJS Kesehatan. Nah di dalam stand up comedy itu Bu, puncak tertinggi dari kelucuan biasanya itu dari keresahan Bu.
Nah, semakin real keresahannya, maka semakin lucu biasanya Bu. Entah itu kepada suami, kepada istri, kepada anak gitu kan, atau mungkin di lingkungan kerja kita kan ada atasan-atasan kita yang lucu, ya kita ceritain di situ Bu. Nah, pertanyaannya, apakah positif Bu hal tersebut dilakukan atau jangan-jangan itu berlebihan Bu? Karena orang mengira mungkin ketika kami belajar Bu stand up comedy, itu orang mengira kami bahagia Bu. Padahal itu sebenarnya kami mengungkapkan keresahan kami sebenarnya di situ gitu. Dan alhamdulillahnya sih semakin real keresahannya, semakin lega Bu gitu. Betul. Nah, mungkin lebih ke situ sih Bu. Minta jangan kami yang perlu psikolog nih Bu, jangan-jangan. Itu sih Bu pertanyaannya. Terima kasih Mbak Mirda. Oke, Mas terima Surya. kasih. Assalamualaikum. Apakah cara itu bagus? Bagus sih. Jadi gini, terapi itu kan beda-beda ya. Terapi itu cocok-cocokan gitu. Stand up comedy itu memang jadi salah satu terapi juga kan untuk yang mendengarkan maupun yang melakukan gitu. Karena saya juga sempat ngikutin stand up comedy dengan cukup intens. Jadi memang iya betul kelucuan itu muncul karena keresahan. Tapi kenapa resahnya jadi lucu? Karena sebenarnya orang itu udah nerima keresahannya. Gitu. Jadi dia udah acceptance gitu loh. Udah, oh iya aku tuh memang resah loh sama kondisi kantor yang kayak gini. Tapi dia menerima itu. Kalau dia belum bisa menerima, dia belum bisa denial, gak akan jadi lucu sih. Jadi kalau pertanyaan Mas Surya, bagus gak? Ya bagus, terusin lah. Karena kan tadi bikin lega juga ya. Dan tidak menyakiti siapapun gitu sebetulnya. Tapi yang kadang stand up comedian ini lupa bahwa kenapa itu jadi lucu, karena si orangnya yang ngomong ini, si stand up comedian itu karena dia udah nerima kondisinya sih. Gitu sih. Kalau dia belum bisa acceptance, boro-boro bisa mikir konten stand up comedy pasti. Gitu. Benar. Baik. Waduh, saya juga gimana ya? Untuk mengutarakan sesuatu itu memang banyak medianya, betul ya Kak ya? Ya, mungkin salah satunya ya yang disampaikan Kak Cia tadi ya, dari stand up comedy gitu. Saya kira tadi gabung mau stand up dia Kak. Oke, baik, terima kasih Kak Cia untuk sharingnya malam ini. Pak Harbu, izin Bapak open cam kembali. Apakah ada unek-unek atau apa yang ingin disampaikan Bapak? Oke, baik. Izin ya Kakak Runi ya. Saya terpanggil untuk bicara sebenarnya, dengar apa tadi curhatan teman-teman. Insecure memang saya akui sangat banyak dan sangat rawan bertambah malah di lingkungan kita gitu. Tadi umpamanya yang siapa tadi, Febri ya, yang insecure karena dia orang baru. Waduh, itu parah itu. Jangan jauhkan itu. Nggak boleh gitu. Kita insecure karena kita orang baru. Itu sangat lumrah. Nggak ada orang yang bisa langsung ekspor gitu. Justru itulah pentingnya kita mengenali diri. Gitu. Kita mengenali diri, paling tidak kalau Anda tidak tahu mengenali diri, ungkapkan apa yang jadi keresahanmu gitu. Terus perlihatkan kemampuanmu. Itulah fungsi leader sebenarnya. Itu fungsi leader untuk bisa menilai bawahannya itu seperti apa gitu. Nah, tadi juga terkait apa yang mengungkapkan keresahannya lewat stand up, saya kira saya sepakat dengan Kak Runi tadi, itu sangat positif gitu. Kalau orang insecure terus dia tertutup, itu akan malah lebih parah. Itu barangkali nanti yang akan menempuh cara-cara negatif malah. Karena tidak ada orang yang bantu dia untuk mencarikan solusi gitu. Karena orang tidak tahu. Apakah ke atasan atau dengan lewat stand up tadi, saya kira itu sangat bagus sekali gitu. Jadi kalau untuk mohon izin teman-teman yang di BPJS saya
saya sarankan izin sumbang saran ya, karena saya bukan konsultan. Saya izin saja sumbang saran, jauhkan deh seperti yang disampaikan ke Karuni tadi, mindsetnya diperbaiki gitu. Jangan pernah insecure karena dapat job baru, dapat atasan baru gitu. Ya, kerja saja seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuanmu. Ya. Jadi jangan kerja hanya sebatas melihat target. Itu namanya mengungkung diri gitu. Explore dirimu gitu. Perlihatkan kemampuan biar orang lain tahu. Ya, biar atasanmu bisa baca gitu. Nah, kalau seandainya ekspektasi atasanmu itu masih lebih di atas dari kemampuanmu, ya itulah tugasnya leader, bagaimana caranya supaya bisa menyelaraskan gitu. Nah, tapi tadi harus diungkapkan apakah dengan perbuatan atau dengan verbal gitu, supaya orang tahu gitu. Itu saja dari saya. Dikit, makasih Kak Karuni izin. Ya. Pak, kasih. Siap, terima kasih Pak Harbo atas sharingnya juga ya malam ini. Dan ternyata tidak terasa nih Kak Mirda, kita sudah hampir 1,5 jam bersama dengan Kak Karuni. Memang tadi materinya cukup singkat, tapi mungkin diskusinya ya yang lebih banyak karena memang sangat relate terkait insecure ini. Dan semoga dari sesi Ask the Expert pada malam ini untuk seluruh sobat Ask the Expert dimanapun kalian berada, insecure-nya mungkin bisa berkurang atau mungkin perlahan-lahan menghilang nih dari dalam diri kita nih. Nah, mungkin dari Kak Mirda ada tambahan atau mungkin boleh langsung closing statement nih dari narasumber kita. Silakan Kak Mirda. Iya, terima kasih banyak Mandy. Jadi sebenarnya yang penutup dari Pak Harbu tadi itu merasuk nih buat kita Duta BPJS. Bener banget yang disampaikan Bapak. Memang banyak sekali dilema-dilema, bukan dilema ya. Intinya kita dalam pekerjaan nggak mungkin lah yang namanya orang nggak ada lepas dari masalah. Dan itu gunanya ada leader, gunanya ada teman, gunanya ada rekan kerja. Kalau ada sesuatu sampaikan gitu ya, jangan dipendam. Kita nggak akan pernah tahu di dalam itu, ya tadi yang seperti saya sebutkan, betul ya Karuni, dengan saya seperti ini belum tentu saya nggak ada masalah. Ketika kita butuh sesuatu, nggak mungkin beban itu pasti akan terkurangi kalau memang kita bisa share dengan rekan kerja. Intinya kita pastikan kesehatan mental kita pastikan diri kita itu sehat, nyaman, dan bisa yang terbaik itu. Terima kasih banyak Kak Runi gitu, dan juga teman-teman Sobat ATE yang pada malam hari ini mau bersedia share dan juga menyampaikan unek-unek dan lain sebagainya. Sebelum kita tutup, Kak Runi ada sedikit closing statement untuk diberikan kepada kita semua, kepada Kak Runi, disilakan. Ya, terima kasih Mbak-mbak semua. Oke, closing statement-nya nggak terlalu panjang sih. Intinya adalah perasaan takut, perasaan khawatir, perasaan gak pede itu pasti ada. Pasti, nggak mungkin orang nggak terlepas dari hal itu. Tapi sejauh mana kita mau terbawa sama perasaan itu sih? Yang tadi aku bilang, gak ada orang sempurna, gak ada orang gak melakukan kesalahan. Semua orang pasti ada minusnya, semua orang pasti ada berbuat kesalahan. Tapi intinya, saat kita bisa nerima diri kita, apa adanya, itu momen dimana kita bisa berkembang semaksimal mungkin sih. Gitu. Terima kasih. Wow, keren sekali. Jadi masuklah dari jawabannya Pak Zaiban tadi ya. Kita nilai diri kita 9 bagaimana? Kalau 10 kesempurnaan hanya milik Allah. Di awal tadi dibahas sudah di pertemuan kita seperti itu. Baik, terima kasih banyak sekali lagi untuk Kak Runi, kemudian untuk rekan-rekan Sobat ATE semuanya, Pak Harbu, kemudian dan Bapak Ibu leader yang juga sudah bergabung pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Dan juga rekan-rekan Sobat ATE yang sudah bergabung. Untuk Kak Runi, jangan kapok-kapok ya Kak ya. Kita nanti mungkin bisa sharing lagi di momen dan kesempatan lainnya dan topik-topik yang berbeda. Gitu. Ya, Mbak Medi, mungkin bisa ada sepatah kata lagi? Tidak ada? Tidak, cukup ya? Cukup. Oke. Ya. Kita mau foto dulu nih ya, biar punya kenang-kenangan dengan Kak Runi dan juga Sobat ATE yang lainnya. Boleh dibantu open cam? Oh ya Kak. Oke, dia ada Kak Fabio, ada Kak Riris.
Wah, ini bisa eviden 2 JP nih kita ya. Oke, silakan. Kita pakai gaya ATE ya, Men ya. Lama banget nih nggak pakai. Jadi gayanya seperti ini, Kak Runi. Gini boleh. Telunjuknya ke depan. Nah, nih, Oke. Baik, silahkan kita akan bersama-sama. Wow, terima kasih banyak malam hari ini sudah 70.000 orang yang bergabung. Wah, jangan lupa di capture ya. Baik, saya akan mulai untuk di capture. Saya hitung ya, 1, 2, 3. Oke, dapat semuanya. Oke, baik. Sudah ya. Baik. Terima kasih banyak sekali lagi kepada seluruh Sobat ATE, terutama untuk Kakak Runi yang sudah bersedia join pada malam hari ini bersama kami berbagi sharing dengan kami Sobat ATE di seluruh Indonesia. Saya, Mirda, dan juga Mandy izin untuk pamit dan undur diri di kesempatan malam hari ini. Dan Sobat ATE jangan lupa nanti kita nantikan ya siapa pemenang dari 3 pertanyaan terbaik pada malam hari ini. Nanti kita akan umumkan di grup Telegram Ask the Expert. Jadi hadiahnya nanti kita umumkan juga di papan pengumuman gitu ya, Men ya. Siapa pemenangnya pada malam hari ini. Oke, saya Mirda dan rekan saya Mandy. Pamit undur diri. Sampai Jangan berjumpa lupa. di Jangan lupa Inisiatif juga Class hari subscribe. Kamis. Ya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Saya izin live ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Terima kasih semuanya. Pak Hanbu, Pak Sulpat, Ibu Anggi, Kak Surya, Kak Wendy. Terima kasih. Mandy, thank you. Dah. Thank you Kak Mirda. Kenapa lagi? Kenapa?